Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat, sehat. Apa nih yang bisa dibantu? Ini Pak, jadi saya ingin melakukan wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita ataupun di tempat lingkungan Bapak berada misalnya ya Pak. Nah, ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk calon guru penggerak angkatan 6 Pak. Saya minta bantunya waktunya sebentar ya Pak. Mari kita bantu, bisa kita bantu. Baik Pak, saya mau bertanya ini Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi suatu kasus ataupun masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, terima kasih dulu kesempatan Ibu mempercayakan saya sebagai salah satu dari kepala sekolah yang diwawancara ya. Tadi ini pertanyaannya adalah mengidentifikasi ya salah satu masalah, mana masalah yang dikatakan dilema etika dan mana masalah yang dikatakan bujukan moral. Saya angkat satu kasus begini ketika saya memulai tugas sebagai kepala sekolah di sekolah ini, karena kebetulan baru juga kepala sekolah di sini. Kemarin kita ada kegiatan prakrim untuk tahun pelajaran 2022-2023. Ya, kita ada pertemuan dengan orang tua siswa kemarin, dan di situ kita menemukan satu kasus memang di mana ada sedikit kesimpangan harapan sekolah dengan orang tua atau keinginan gitu yang mungkin tidak searah ya. Sekolah sebenarnya berharap semua anak kita ini bisa melakukan kegiatan prakrim atau PKL itu di tempat yang lebih layak. Hanya permasalahannya tempat yang lebih layak ini mungkin di luar dari sekolah kita, bahkan jauh dari sekolah kita, bahkan mungkin di luar kecamatan Botomuse ini. Ada beberapa tempat di kota Botomuse dan kendalanya di situ ada ya 1-2 orang tua yang menghendaki kalau boleh apakah tidak bisa dikondisikan di sekolah saja atau di sekitar kecamatan Botomuse ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang layak ya tidak ada yang layak sebenarnya kalau di kecamatan Botomuse, nggak ada yang layak. Layaknya mungkin di kota. Nah, kalau memang istilahnya orientasinya untuk meningkatkan kompetensi anak. Nah, di situ kita temukan bahwa ada satu kasus yang sepertinya mengarah pada ini dilema etika, ya. Dilema etika. Karena di satu sisi kita juga melihat dan mempertimbangkan dan menampung ya keluh kesah orang tua. Iya benar juga, mereka mengeluh karena kondisi satu kendala di situ adalah transport ke sana. Kemudian bagaimana anak-anak ini mereka tinggalnya di mana. Kemudian ada lagi kasusnya misalnya ada orang tua yang hanya orang tua dan anaknya di rumah. Kalau anaknya misalnya melakukan kegiatan prakrim sudah di tempat jauh, misalnya di kota Gunung Stoli selama beberapa hari, ya mungkin kendala di rumah ya, yang membantu-bantu. Kemudian terkendala di biaya. Ya, kita melihat di situ juga ada kendala di situ. Dan inilah dilema etika di sini, karena kita lihat untuk kebaikan anak juga, maka sebaiknya anak ini kita tempatkan mereka di tempat-tempat yang memang bisa memberikan mereka kompetensi yang benar dan layak untuk mereka dapatkan sesuai dengan porsi mereka sebagai siswa-siswi di SMK. Apalagi ke depan ini kan sudah mau kurikulum merdeka ya, sudah masuk kurikulum merdeka. Ya artinya potensi apa yang ada di anak itu kan dibangkitkan, dimaksimalkan, dan kita punya keterbatasan sumber daya untuk itu. Melalui ranah PKL ini kita bisa memaksimalkan potensi anak dengan catatan PKL lokasi yang tepat untuk anak-anak itu, mereka bisa mendapatkan ilmu di sana. Nah, solusi di sini memang ini kita jalankan
anak-anak yang tidak ada masalah kita tempatkan di tempat yang memang mereka layak untuk mendapatkan ilmu di situ. Dan yang tidak layak ini, yang sepertinya ada lokasi-lokasi sekitar sini, ya kita lihat yang paling tidak standar lah, standar sesuai kebutuhan kita. Dan yang kita syukuri di sini memang sempat terjadi. Kemarin sempat terjadi orang tua menginginkan kalau boleh di sekolah aja. Dan untuk menampung itu, ya kita sediakan satu lokasi untuk anak-anak sekolah ini untuk melakukan praktik kerja lapangan. Kebetulan sekolah kita mungkin ada sedikit fasilitas untuk itu, tapi tidak sememadai dengan lokasi-lokasi yang ada di kota. Iya. Ya, itulah yang saya lihat kasus yang saya temukan ini bahkan kasus dilema etika. Kemudian yang saya identifikasi lagi, yang saya observasi kasus yang lain, semisalnya ini bujukan moral. Nah, bujukan moral ini misalnya siswa-siswi yang kalau pagi-pagi kita apel ya, Iya Pak. nah, kita apel di sini. Nah, ada saja itu temuan dan hampir sering setiap pagi anak-anak ini suka terlambat dan alasannya ada-ada saja. Jadi kita melakukan pendekatan kepada si anak, kita tanyakan alasan terlambat kenapa. Kemudian bukankah sudah sekolah di sekolah ini sudah sekian tahun, bukan hal yang baru kita melakukan apel pagi. Kalau ada misalnya keterlambatan selama ini dengan alasan apapun, apakah itu bisa diperbaiki? Karena kita di sekolah tidak bisa tawar menawar gitu. Kita nggak bisa tawar menawar, boleh nggak kami yang jauh-jauh ini dikasih dispensasi? Nggak bisa. Ya, sekalipun kita tahu bahwa ya kita memaklumi, tapi tidak bisa. Karena sekolah juga punya prosedur, punya aturan, punya rule yang harus dijalankan. Jadi sekalipun apa alasannya, kita minta ke siswa upayakan semaksimal mungkin bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di sekolah. Hal ini yang saya lihat kasus-kasus seperti inilah, bujukan moral yang mereka mencoba menawarkan, apalagi ada orang tua, Pak, anak kami terlambat atau ini. Tetap kita harus konsen, iya Bu, tetapi masalahnya kita juga sekolah punya aturan dan ini harus berlaku semua. Tidak hanya ke siswa, guru juga seperti itu. Guru punya alasan terlambat karena keluarga, karena macam-macam. Tetapi di satu sisi ya kita punya prinsip di sekolah ini dan kita nggak bisa tawar-tawar untuk itu. Nah, ini saya lihat salah satu kasus yang saya temukan mengenai bujukan moral. Kembali ke disiplin diri sendiri. Baik Pak, kalau yang saya tangkap tadi ya Pak, perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral tadi udah jelas bahwasanya kasus yang Bapak alami dilema etika itu adalah contohnya prakerin tadi ya Pak. Kemarin. Ada dua hal yang bersinggungan. Januari kemarin. Januari ya Pak. Di satu sisi kita memikirkan orang tua, ya, bagaimana keluh kesah orang tua, masalah ekonomi, masalah jarak. Tapi di satu sisi kita punya program mencerdaskan anak-anak mereka. Iya. Kita punya Bagaimana program supaya memaksimalkan kompeten potensi ya, Pak? yang Iya. mereka punya, dan itu hanya bisa didapatkan di tempat yang layak, dan tempat yang layak itu kita tidak bisa temukan di sekitar sekolah. Iya. Nah, itulah dilema Itu dilema etika etikanya tadi. ya Pak. Ya. Nah, kalau bujukan moral itu contohnya itu adalah ketika terlambat. Udah tahu terlambat. Udah tahu sesuai- terlambat. Nah, itu. Cuman bagaimana Banyak kita keluhan-keluhan, Pak, begini lain. akhirnya dimasukkan gitu ya Pak. Dimasukkan, nggak bisa. Oke, baik, itu tadi bujukan moral ya Pak. Nah, baik, saya mau bertanya juga ini Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar, ataupun ada dua nilai yang terkandung di dalamnya sama-sama bersinggungan gitu Pak. Seperti contohnya tadi dilema etika Pak. Dilema etika tadi. Ada dua sisi yang benar ini Pak, saling bersinggungan. Nah, kita bingung nih Pak ngambil keputusan. Bagaimana sih Bapak menjalankan praktik pengambilan keputusannya Pak? Sebenarnya begini, setiap kegiatan di sekolah itu kan kita ada penanggung jawab masing-masing di kegiatan kan. Misalnya kegiatan prakerin kita ada bentuk tim yang menghandle itu.
Nah, tentunya kita percayakan kepada tim. Kalau misalnya ada masalah-masalah, mungkin kita percayakan tim untuk dibicarakan dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, baik misalnya kepada si anak maupun kepada orang tua. Contoh seperti kasus tadi, kasus itu si anak sebenarnya menghendaki yaitu kalau boleh mengikuti kegiatan prakerin sama dengan teman-temannya dan di luar di lokasinya di Humeni kalau nggak salah lokasinya. Sementara si orang tua mengeluh, alasannya Pak, yang bantu saya di rumah nanti seperti apa, karena anak saya nggak bakal bisa pulang hari. Nggak masalah bisa pulang hari, nggak apa-apa, mau dimanapun dia PKL nggak masalah. Nah, kendalanya dia nggak bisa pulang hari karena masalah transportasi. Nah, jadi kebijakan yang kita ambil di situ, kita minta ke orang tua melalui tim, tolong dipastikan bahwa ini bukan kegiatan yang berlangsung sampai tahun depan. Ini cuma beberapa bulan aja nih. Katakanlah misalnya 5 bulan atau 4 bulan full. Setelah itu kan akan normal lagi. Dan kita melakukan pendekatan melalui tim PKL dibentuk ke orang tua, dan ya puji syukur masalahnya bisa terselesaikan pada saat itu. Terselesaikan artinya orang tua menerima setelah kita memberikan penjelasan, kita memberikan pendekatan, dan kita berikan dampaknya. Ibu hanya korban masalah tidak ada yang bantu saja di rumah, itu pun hanya beberapa saat. Tetapi dampak yang besar, anak ibu akan mendapatkan ilmu yang memang lebih dibanding kalau misalnya anak ibu ditempatkan di lokasi yang ibu kehendaki. Karena sumber daya kalau kita di sini kan ada terbatas lah, batasan ada. Bukan berarti kita tidak punya sumber daya juga di sekolah. Kita punya, tapi kan kalau dibanding di lokasi yang kita tempatkan, saya pikir sumber daya di sana lebih mumpuni gitu. Baik misalnya tenaga yang mengarahkan anak-anak itu, fasilitas yang di sana lengkap. Lebih baik korban-korban beberapa bulan asal dapat ilmu yang mumpuni daripada senang-senang berapa bulan tapi nggak dapat apa-apa. Iya betul. Jangka pendeknya lah kita lihat ya Pak. Jangka pendeknya mungkin orang tua mikirannya jangka pendek saja gitu. Makanya kita kasih pendekatan kemarin melalui tim, Bu, jangan ibu lihat hari ini gitu. Lihat jangka panjang gitu. Ya, anak ibu kan bukannya sekedar hari ini. Besok-besok ke depan selesai dari sekolah ini mau jadi apa? Kalau dia nggak dapat bekal yang cukup untuk bisa bersaing nantinya di masyarakat, sia-sia sekolahnya. Di awal juga kan orang tua sudah punya rencana bahwa saya menyewakan anak saya supaya kehidupannya lebih baik dibanding kami. Kalau ibu memang menghendaki seperti itu supaya kehidupan anak ibu ke depannya jauh lebih baik dibanding kehidupan kita sebelumnya, maka ibu harus ikhlas. Ya, ibu harus ikhlas merelakan dan ya totalitas lah untuk anak lah. Jangan terlalu banyak tuntutan ke anak. Harus dituntut enggak harus kerja pagi ke sekolah pagi nanti siangnya kerja. Nah, diperhatikan juga kebutuhan anak, terutama kebutuhan pendidikannya. Dan apa yang sekolah programkan itu semata-mata untuk kebutuhan pendidikan si anak. Ya, kemarin akhirnya 3 hari berselang itu akhirnya ada kesepakatan. Kita temukan kesepakatan bersama dan akhirnya si anak, orang tua setuju si anak ditempatkan di lokasi PKL yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadinya sepakat ya Pak antara orang tua, dapat kesepakatan. Dan sekalipun kita sosialisasi kemarin ada ini sedikit ya perbedaan, kemudian beberapa hari kemudian menyusul lagi orang tua datang ke sekolah kan minta bagaimana ini, jadi kita jelaskan melalui tim kemarin. Saya percayakan ke tim lah, dan itu bisa diantisipasi. Jadi harus ada proses pendekatan sebelum mengambil keputusan. Oke, Pak. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam mengambil keputusan?
No, ya. Ada nggak langkah-langkah tertentu? Eh, ada ya langkah-langkah yang saya ambil atau prosedur, tapi dia tersirat aja. Contoh misalnya kalau di beberapa kasus saya selalu melibatkan teman-teman rekan kerja di sini. Saya mulai dari misalnya kurikulum, kemudian kalau masalah pembelajaran saya akan konsultasi ke kurikulum, saya akan mengajak kurikulum ini kasus seperti ini, kira-kira kebijakan apa yang tepat. Jadi artinya apa? Nanti kebijakan yang saya ambil bukan kebijakan semata-mata pribadi saya, gitu. Tapi ini kebijakan bersama yang sudah kita sharingkan dan sudah kita sepakati. Nah, misalnya ada masalah kesiswaan, saya akan menggandeng bidang kesiswaan. Ini kasusnya begini Pak, kalau boleh dilihat pendekatan ke anak, jangan langsung di cut anak ini nggak bisa lagi dibina, kecuali kasus-kasus yang fatal. Sepanjang anak ini bisa dibina, ya kenapa enggak kan, kita kasih kesempatan. Jadi inilah prosedur-prosedur yang saya lakukan. Artinya saya menggandeng kerjasama baik itu Polsek dan maupun guru kelas. Sayang di sekolah kita nggak ada BK ya. Kalau ada BK mungkin akan lebih baik lagi. Itu kita ajak juga. Jadi setiap keputusan, baik permasalahan di bidang kurikulum, permasalahan di kesiswaan, itu selalu kita di ruangan ini kita bicarakan itu. Ada istilah kita briefing singkat dengan Bapak Ibu guru. Ini ada hal yang mau kita bicarakan. Sehingga kita dapatkan, saya juga mendapatkan ide-ide nanti dari masukan Bapak Ibu guru. Pak, kalau menurut saya solusinya baiknya begini. Dari masukan-masukan Bapak Ibu guru ini, saya mendapatkan gambaran kayaknya ini yang cocok solusinya. Itu yang saya lakukan selama ini. Baik, berarti tetap kolaborasi. Tetap kolaborasi, iya kolaborasi dengan. Tidak boleh itu keputusan karena nggak bisa. Kebijakan sendiri. Iya, gitu ya. nggak bisa. Nanti resikonya juga saya sendiri yang tanggung jadinya kan, kalau misalnya itu keputusan atau kebijakan saya sendiri. Oke, kalau misalnya udah kolaborasi, pasti itu untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Berarti Bapak selalu pertama mengidentifikasi kasusnya dulu ya Pak? Iya, saya petakan dulu kasusnya. Kita kan harus petakan kasusnya, karena setiap kasus kan solusinya pasti beda, nggak sama semua solusinya. Dan itu nilai-nilainya apa? Nilai-nilainya apa? Itu ya, Masalah itu apa? Nah, setelah bisa kita petakan, ketika kita ambil kebijakan, kita kolaborasikan lagi dengan guru lain lagi. Ini ada masalahnya, kasus kita. Ada saran dari Bapak Ibu mungkin apa tindakan terbaik yang bisa kita ambil. Berarti pertama identifikasi dulu masalahnya. Ya, identifikasi masalahnya. Apa nilai yang bisa kita ambil dari kasus itu kan? Baru kita bisa tahu solusinya. Nah, itu pun solusinya kita bicarakan dengan teman-teman Bapak Ibu guru tadi. Kita kolaborasikan. Supaya memang keputusan itu yang berpihak sama siswa ya. Prioritasnya itu, Bu. Prioritasnya Ya, itu. Oke, baik Pak. Kemudian saya mau tanya juga ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika. Nah, itu tadi tantangan sebenarnya saya kasih contoh satu lah. Kasus banyak sih ya dilema etika. Nah, tapi saya kasih satu yang tadi ini supaya terarah aja ya menyampaikan. Contoh seperti kasus ini. Tantangannya apa aja? Ya, tantangannya seperti orang tua tadi, dukungan orang tua. Orang tua memang mendukung, tetapi dukungan mereka itu disesuaikan dengan selera mereka. Nah, ini yang susahnya. Mereka mendukung sesuai selera mereka gitu. Nah, jadi yang susahnya di situ kita sebenarnya mengharapkan dukungan mereka, totalitas mereka terhadap si anak, mereka dukung itu. Udahlah, kami percayakan anak kami di sekolah. Gitu. Nah, kenanya di sini. Kemudian kemarin yang kita sampaikan kan bukan hanya sekedar dukungan moral ya. Ada hal-hal juga yang kita minta dukungan dari orang tua. Ada saja dilema seperti itu. Mungkin ada sebagian orang tua yang mendukung moral, material, kan sumbangsi pikiran segala macam. Tapi ada juga orang tua yang mungkin 1-2 yang mungkin memberikan dukungan bersifat moral saja.
kalau boleh yang lain gimana lah anak-anak kami bisa jangan terlalu ada inilah, kalau boleh apa kegiatan gratis lah kalau bisa. Gitu. Contoh seperti PKL kemarin kan, Iya, betul, Pak. terima bersih, kami nggak mau tahu, kami dukung gitu. Tapi kami kalau boleh terima bersih. Nah sementara kan ada hal-hal yang bisa kita antisipasi, tapi ada hal yang memang kita butuh gandengan dan dukungan mereka. Di sini letaknya dilemanya, di situ. Tantangan terbesarnya itu ya Tantangan Pak. terbesarnya. Bagaimana mengubah pemikiran orang tua Mindset ini mereka itu supaya lebih total lagi total untuk anak, pendidikan anak gitu ya. Kalau setengah-setengah ini susah ya Pak ya. susah. Setengah hatinya yang ke sekolah, setengah hatinya ke yang bagian ke dirinya di rumah gitu. Ya itu tadi lah, dia mendukung sesuai selera dia. Dia mendukung kalau itu mengarah ke ya cocok lah inilah, nggak terlalu apa. Untungnya juga di saya juga kan kayak gitu. Karena sebenarnya pendidikan itu hal yang paling utama sekarang ya Pak. Yang Iya. dapat mengubah peradaban dunia. Peradaban Pak. dunia. Oke baik Pak. Memang kalau berbicara dilema etika ini kita dihadapkan dengan benar-benar dilema ya Benar-benar Pak. dilema, benar-benar dilema. Makanya dalam mengambil keputusan pun harus dibutuhkan kebijaksanaan ya Pak. Ya dan kolaborasi tadi, karena justru dilema, maka kita butuh untuk mengambil sikap terhadap kasus-kasus yang dilema seperti ini, maka kita butuhkan kolaborasi teman-teman guru tadi, sehingga kita tidak lagi ada ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kalau kita sendiri, kita masih apa benar yang tindakan yang saya ambil ini. Tapi ketika sudah kita kolaborasikan, sudah kita sharing dengan teman-teman yang lain, wah ini nggak salah saya mengambil karena ini keputusan bersama. Nah, Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? ya baik. Sebenarnya ada dua tuh. Ada kasus yang bisa kita selesaikan langsung di tempat. Kasus-kasus sederhana lah, yang memang membutuhkan ketegasan saat itu. Tapi ada kasus-kasus dilema tadi, nah, seperti kasus orang tua tadi. Nah itu kita buat berkala, maksudnya gini, kita buat targetnya gitu. Seperti kemarin itu saya kerjakan kepada tim PKL dan saya minta tim PKL sebelum pemberangkatan itu sudah tuntas, kejelasannya sudah ada, kesimpulannya sudah kita pegang. Kalau tidak salah 3 hari itu kemarin. 3 hari ya Pak. 3 hari. Tapi kalau kasus sederhana yang memang kita lihat ini tidak ada dilemanya, kita bisa ambil ketegasan langsung pada saat itu kita ambil. Tapi tetap juga kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Kita kumpul di sini, briefing bersama Bapak Ibu guru dan kita sepakati bahwa ini bisa kita keputusannya ini. Tapi kalau yang dilema etika tadi, ya kita ambil keputusan, baik Pak, kita bicarakan ke yang bersangkutan dan kita buat pendekatan, kita usahakan supaya kita ada kesepakatan bersama dengan yang bersangkutan. Jadi kasus-kasus yang seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi, itu memang membutuhkan uang. Tapi ya jangan sampai berminggu-minggu, ya 1-2 hari aja karena Cepatnya ya Pak ya. Efisien, efektif. Lebih cepat terselesaikan masalah. Iya, lebih cepat diselesaikan lebih baik. Tapi kalau dia membutuhkan waktu, ya kita persilahkan. Kita berapa hari butuh harus memang menyelesaikan permasalahan. Tapi harus ada targetnya. Selesainya 2 hari, 3 hari. Jadi seperti kasus kemarin, saya minta sebelum diberangkatkan, maka sudah ada kesepakatan dengan orang tua mengenai si anak ini. Dan kemarin sudah ada kesepakatan. Pas ketika mau diberangkatkan itu. Baru ya Pak ada. Iya. Disesuaikan dengan kasusnya ya Pak. Disesuaikan dengan kasusnya. Oke, baik Pak. Berarti tidak ada jadwal tersendiri gitu ya Tidak Pak? nggak ada. Tergantung kasus yang terjadi apa. Jadi kita fleksibel terhadap kasus. Yang penting memang Dinamis istilahnya. Dinamis. mengalir ya Pak ya. Mengalir. Yang penting terselesaikan dengan cepat, tepat. Tepat ya. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Baik.
Baik Pak, kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini ada nggak yang mempermudah ataupun membantu Bapak di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya, Pak? ada Bu, Ada. ada kemitraan tadi, kolaborasi sama guru. Benar-benar di sini saya mendapatkan support dukungan ya, baik dari Wakasek, kurikulum, siswa, kemudian sekolah kita ada 4 jurusan ya. Jadi ada masing-masing jurusan itu kan di manajemen oleh Kaprodi ya, Kepala Promstu. Dan saya merasakan dampak mereka di sana. Saya merasakan peran mereka di sana ada. Jadi sehingga saya terbantu. Nah, kecuali kalau ada hal-hal yang memang yang terlalu fatal harus perlu melibatkan kepala sekolah, nah baru nanti kita kolaborasikan bersama-sama. Tapi sepanjang ini saya mempercayakan kalau hal-hal di tingkat Kaprodi sepanjang bisa dihandle oleh Kaprodi masing-masing, ya kenapa harus lagi diangkat-angkat ke atas kan? Silakan di. Yang penting kebaikan sekolah, kebaikan siswa, silakan dijalankan kebijakan. Dan kebijakan yang dijalankan itu cukup membantu saya, Bu. Jadi tidak semua dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar semua harus naik ke atas kepala sekolah. Nah, jadi ketika mereka itu menempatkan posisi mereka masing-masing, di situ saya sudah sangat terbantu sekali ketika mengambil kebijakan dan menjalankan kebijakan. Baik, berarti kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kolaborasi. Nggak bisa. Nah, malu sosial loh, Bu. Iya. Kemudian lingkungan kerja mana ada orang Superman. Superman aja banyak kelemahannya, Bu. Batu Krypton. Berarti kolaborasi ini harus tetap dijaga ya Pak ya? Tetap dijaga. Ya. Baik dari warga sekolah Ya, maupun warga sekolah, lingkungan, masyarakat. ya kemitraan dengan komite. Ya. Kemarin aja waktu PKL itu juga kita mengundang komite dan mereka memfasilitasi pertemuan dengan orang tua. Itu bukti bahwa memang kolaborasi kemitraannya tidak bisa lepas. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri di tengah-tengah masyarakat di sini tanpa dukungan lingkungan dan kemitraan. Betul sekali ya Pak. Baik, kemudian selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Refleksi lah katakan ya. Yang saya lihat dulu pertama, dalam mengambil sebuah keputusan itu dibutuhkan kolaborasi. Tidak ada keputusan yang diambil sepihak. Itu bukan keputusan namanya. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dibutuhkan kolaborasi, dan kemudian dalam mengambil keputusan juga dibutuhkan satu ketegasan. Dibutuhkan satu ketegasan baik terhadap masalah yang sederhana maupun masalah yang besar. Baik kasus-kasus yang sederhana maupun kasus-kasus yang ribet. Dibutuhkan ketegasan di situ. Jadi kasus yang sederhana aja kita dibutuhkan ketegasan, apalagi kasus-kasus yang ribet. Itu 2 poin yang saya lihat, yang saya sebagai refleksi. Artinya dalam mengambil kebijakan, kolaborasi, kerjasama sama guru dalam mengambil kebijakan itu sangat diperlukan. Tidak boleh tidak. Kemudian karena sebagai bahan pertimbangan yang membuat kita tidak ragu terhadap keputusan yang diambil. Karena kita dapatkan keputusan itu final karena berbagai saran dan masukan. Dan dibutuhkan ketegasan. Ketegasan itulah bentuk dari final keputusan itu. Kalau keputusan itu tidak ada, berarti ketegasan tidak ada. Keputusan ada karena ketegasan. Keputusan itulah ketegasan. Tapi untuk mencapai itu dibutuhkan kolaborasi tadi. Itu yang bisa saya deskripsikan nanti sebagai bentuk refleksi yang saya dapatkan selama ini. Oke, satu aja pertanyaan lagi Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak ketegasan itu dalam sesuai dengan peraturan kah, atau Bapak dalam menganalisis suatu kasus karena bentuk kasihan kah, atau memang itu yang terbaik karena kesepakatan bersama? Menurut Bapak yang bagaimana Bapak buat ketegasannya Pak? Sebenarnya gini, memang di sini dilema lagi nih nanti. Ya, pada dasarnya dulu ketika kita mengambil satu keputusan itu jangan melanggar aturan.
Harus sesuai aturan. Harus sesuai aturan. Nah, itu. Nah, kalau memang harus ada yang kita senggol, disitulah perlu penjelasan. Nah, supaya terserah mereka bisa menerima atau tidak, tapi kita harus mulai berubah mindset seperti itu. Karena kalau kita coba bijak-bijakan, tetapi melanggar aturan, nanti repot. Jadi ketegasan itu memang harus sesuai aturan, tidak ada cerita. Tetapi perlu kita bicarakan bersama. Mungkin ada satu keputusan, ada keputusan satu, ada keputusan dua, ada keputusan tiga. Tiga keputusan ini kan sama-sama sesuai aturan. Tapi kita lihat mana yang lebih bisa berpihak pada murid. Kalau kita terapkan ini sesuai aturan, tapi dampaknya ke murid seperti apa? Keputusan yang kedua juga sama sesuai aturan, tapi dampaknya ke murid seperti apa? Jadi kita lihat itu sesuai aturan dan dampaknya ke murid. Aduh, ternyata diskusi kita ini nggak terasa ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak segala masukan ataupun saran-saran yang Bapak berikan dalam membuat keputusan selama ini ya Pak. Saya berharap Bapak menjadi pimpinan yang kedepannya dapat membuat suatu keputusan sesuai dengan peraturan. Amin Bu, amin, didukung Bu. Dan dapat memberikan keputusan untuk yang berpihak kepada murid. Itu yang kita harapkan Pak. Terima kasih Pak, saya Baik, sudah menyita sama-sama, Bu. waktunya. Terima kasih juga kepercayaannya sudah mewawancarai saya hari ini. Baik, Pak, terima kasih Pak, selamat siang. Ya Bu, sama-sama, selamat siang.